Bu. Iki kok tumbennya warung sepi banget ya? Iya Bu, tumben deh Bu. Belum ada pembeli satupun. Ini kue belum ada yang laku. Belum. Assalamualaikum. Lah iki pucuk dicinta ulam tiba. Langganan kita datang. Pak RT kemana Selalu aja? Maaf Bu Ita, ini saya sekarang lagi sibuk. Dan maaf aja kalau saya jarang-jarang datang ke warungnya Bu Ita. Sibuk Pak RT? gaya banget. Karena Sibuk saya apa? ini sebagai makhluk sosial. Wih, Saya ditugaskan menjadi ember kasih. hah? Ember dikasih-kasih gitu kan? Waduh, bukan Loh? itu. Aduh susah. Adek, tolong bilangin mamamu. Apa itu ember kasih? Pak RT, Foto. Pak RT juga salah. Bukan embarkasi, tapi embarkasi. Kayak gitu maksud saya. Embarkasi masalah haji, Ah. bukan embarkasi. Pantesan saya Assalamualaikum. bingung. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wah, Waduh. ada Pak Fahri. Ini ada ember apa ini? Ada Pak Ali, silakan Ini, duduk. Apa? Silakan duduk sini, Ini Pak. ember apa? Cerita ember ini apa? Ember kasih Ini Pak, loh. saya ditugasin Pak. Apa? Ember apa? Ember kasih. Embarkasi. Embarkasi. Mungkin saya salah dengar. Sebentar. Ini anak saya bahaya nih kalau duduk sama Pak RT. Iya. Mendingan tanya minum. Bapak mau Oh, iya, minum apa? Bapak. Oh, ya. Apa saja lah, air putih juga Pak boleh. Fahri, Ajar, ajar. Alhamdulillah. kamu bikinin minum. Jangan deket-deket Iya, Pak RT. Bahaya nanti. Saya Duduk-dekan. celup. Oh. Ya, jangan lama mah celupnya, takut kelelep. Ini loh Pak, Pak RT gimana? datang-datang itu setelah seminggu nggak ke warung saya tiba-tiba ngomongin embarkasi kan saya bingung ya, saya pikir ngasih ember nggak tahu ya bahasa embarkasi atau masalah haji. Oh ya, ini kan kita baru selesai musim haji. oh. Pak. Memang salah satunya ya embarkasi itu adalah tempat di mana para jamaah itu diberangkatkan ke tanah suci. Oh, Pak RT bantu-bantu di sana. Saya tugasin itu Pak, Hebat. bantu-bantu itu Pak. Tadinya bilangnya ember. Ember, makanya saya bingung gitu. Embarkasi. Terus katanya alhamdulillah Pak Ali habis pulang dari naik haji. Alhamdulillah, Wah, alhamdulillah. auranya masih terpancar Masih loh ada. Pak. Mudah-mudahan kita bisa ya Bawa naik Pak. haji Alhamdulillah, ya. insya Sehingga aja Allah. kalau nggak ke bawah ke sono, ya deket tempat haji dulu lah. Pondok gede Alhamdulillah. dulu lah Pak. Ya, insya Allah pasti bisa. Itulah lah. tadi ngurus Insya ember Allah. dulu, nanti naik hajinya. Iya. Kalau nggak bisa nanti masuk kopernya Pak Ali ya. Wah, gimana itu Pak ceritanya kemarin Pak? Alhamdulillah. Jadi kebetulan kami gelombang kedua. Ya. Gelombang kedua pengawasan haji dari Komisi 8 bersama dengan Pak Ketua DPR Pak Akom, ada Komarudin. Dan kami selama 2 minggu sana itu memang banyak hal yang memerlukan itu. Memerlukan ya saran, rekomendasi, usul perbaikan ke depan. Haji itu diawasi dalam 2 tahapan, tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Waktu tahap persiapan memang kita memeriksa bagaimana kesiapan penyambutan jamaah. Karena jamaah kita ini ada yang ngantrinya sudah lama, baru pertama naik pesawat, ada yang baru pertama keluar dari kampungnya, jadi belum terbiasa. Karena itulah penyambutannya kita siapkan sebaik mungkin. Nah, kalau kita evaluasi haji itu ada 2 ya, yang kita evaluasi itu pelaksanaan. Ini yang rutin lah nanti, penyiapan tempat, transportasi, makan, kesehatan dan lain-lain. Tapi ada yang lain juga, kita mengevaluasi bagaimana haji diselenggarakan secara umum dengan bekerja sama dengan negara lain. Nanti itu terkait kuota dan lain-lain. Itu yang kemarin kita temukan. Kalau saya waktu pengawasan dari sisi pelaksanaan relatif sebetulnya pelaksanaan atau pemerintah sudah baik di dalam mengurusi jamaah. Oh, sudah lancar Relatif semuanya. baik. Relatif lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Ya rumahnya saya lihat Ya. udah bagus, standarnya Makanannya bintang 3 semua. rata-rata. Kemudian makanannya sehat, nggak ada yang basi, nggak ada yang nggak sesuai selera orang Indonesia. Dokter-dokter tersedia. Dokter juga tersedia. tersedia. Semuanya Relatif fasilitasnya baik lebih lah. bagus ya Pak. Bagaimana yang di Pak Ya, Ali ya, lihat? saya kira dari Pak Fahri tadi sangat betul. Jadi ada perbaikan dari beberapa hal. Ya, pertama dari sisi akomodasi. Akomodasi ya Pak. Akomodasi itu artinya tempat pemondokan jemaah itu sudah alhamdulillah. Sudah satu hotel itu satu kamar dulu puluhan orang, sekarang cuma 4 sampai 6 orang. Dan sekarang air minum pun sudah disediakan. Dulu nggak pernah disediakan. Jadi ada perbaikan. Alhamdulillah ya. Makan semula itu 15 kali, tapi sekarang 20 kali. Jadi ada peningkatan luar Peningkatan biasa, semua ya, luar biasa. Kemudian dari sisi kesehatan, kesehatan sekarang ditambah lagi.
dari 1.000 lebih tenaga kesehatan itu ada namanya tim promotif dan preventif. Segala hal yang menyangkut lingkungan yang kotor-kotor dipantau dulu sama tim kesehatan kita. Oh gitu. Sebelum jatuh sakit itu sudah diperiksa dulu. Wah, luar biasa. Peningkatan sangat luar biasa. Jadi ini juga adalah hasil dari pengawasan tahun sebelumnya. Itu ya. Tahun sebelumnya kebetulan saya pengawas pelaksanaan. Nah misalnya sekarang ini kita tambah jumlah tenaga perbantuan haji dari TNI dan Polri. Karena kan panas, kadang-kadang suhu itu bisa mencapai 50 derajat Celcius. Ya kemarin kita pada siang hari 52 kemarin. 52. Oh, bahasa suka 52. 52. Haus banget ya Pak ya. Oh, luar biasa. Kita minum dulu Pak biar nggak haus, Pak. Kayaknya Tahu. enak banget tuh. Iya. Dengernya aja haus. Pak, berarti kan kemarin perjalanan hajinya lancar. Tapi kan sempat ada kasus tuh Pak yang heboh di media massa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar Pak, ini saya perkenalkan ini ada langganan juga namanya Rahmani, mahasiswa. Yang suka mampir ke warung Habis saya. demo. Dia habis nganterin orang naik haji Pak. Sasa sampai sekarang baru datang Pak. Ayo duduk-duduk. Iya, Silakan, iya. gimana? Iya. Oh ya tadi Bener terkait sekali pertanyaan saya. soal kasus paspor visa. Filipina. Visa Heeh. Filipina, Visa paspor Filipina. Filipina. Itu Memang gimana gini, itu, Pak? itu yang saya bilang. Kalau kita mau menganalisa, mengevaluasi haji itu ada dua. Yang tadi itu kita bilang bagus semuanya. Memang relatif bagus, tingkat kepuasan jamaah juga tinggi. Tapi ada hal-hal yang rutin muncul, yaitu terkait kuota. Kita harus tahu bahwa Indonesia ini adalah negara muslim yang paling besar. Karena itu kita adalah pasar haji yang paling besar, konsumen haji yang paling besar, juga umroh tentunya. Karena itu antriannya itu panjang sekali. Sidrap itu daerah yang paling tinggi berapa Pak Ali? 41 tahun. 41 tahun. Berangkat Dari haji, daftar, ya. penantiannya Dari 41 daftar. 41 tahun. 41 Jadi tahun. yang daftarin dia, orang tuh baru lahir harus didaftar karena nanti umur 41 dia baru bisa berangkat haji. Dan sekarang nggak boleh, sekarang cuma umur 12 baru bisa Nah, daftar. sekarang umur 12 baru bisa daftar, berarti dia baru bisa naik haji umur hampir 60. 60. Nah, inilah yang menjadi masalah kita harus pecahkan. Tadi yang soal Filipina, kenapa orang sampai memakai paspor negara lain? Daripada ngantri 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun, mendingan pakai paspor negara Filipina yang nggak ada ngantrinya. Bayar agak tinggi sedikit, dia belok lewat Filipina. Tapi itu ilegal. Maka kita harus mengatur ke depan bagaimana supaya antrian ini kita potong. Malah saya pernah Pak Ali mengusulkan, mohonlah kepada pemerintah Saudi itu agar kita diberi tambahan kuota untuk nyisir orang-orang tua kita. Yang sudah di atas 80, kan ada itu yang di atas 70. Ada 93. Ada 93. Ada 93. Tuh. Nah, itulah perkembangan. Jadi artinya apa? Bahwa orang pergi haji itu kebutuhan batin, kebutuhan rohani, kebutuhan agama. Belum sempurna merasa kalau belum pergi haji. Nah, problemnya kita adalah memang beberapa tahun terakhir ini dikurangi 20% Ya. karena perbaikan di Masjidil Haram. Ya. Maka kita kuota tahun ini 168.000. Nah, insya Allah ini, insya Allah tahun depan kita mudah-mudahan kembali ke kuota normal. Artinya satu seat haji itu Dari diperebutkan 1.000 orang. 1000 orang. Iya, Jadi 1000 berbanding satu satu ya. orang bisa berangkat itu Dari diperebutkan 1.000. Dan mudah-mudahan tahun depan itu baru pada posisi dialog antara pemerintah kita, kedutaan kita dan Kementerian Agama dan pemerintah Arab Saudi, mudah-mudahan menambah lagi 20% tadi sehingga menjadi 211.000. Kan saya kayak main bola gitu, agak ya maju dikit lah. Gitu. Nah, itu yang kita bilang, gitu. yang harus ngomong sama Saudi itu mesti pintar. Orang Saudi kan nggak gampang juga Nggak gampang diajak juga. ngomong. Tetangga juga kan ada yang punya kuota karena negara ini banyak yang muslimnya minoritas sehingga kuotanya juga lumayan ada sisa buat kita. Filipina, Kamboja, Thailand, Kamboja, Timor Leste, Laos, Myanmar, Timor Leste. Ini semua sebetulnya kalau diajak ngomong, kemudian trilateral tadi, Ya. pemerintah Saudi ya. mau juga, ayo kita ngomong, bisa nggak ini jatahnya buat kita? Ini yang saya bilang, kasihan ini orang-orang tua kita suruh berangkat dulu. Nah pertanyaannya, kalau dia belum selesai bayar, nah sekarang juga ini Pak Ali yang Ya. perlu disampaikan ke Ya. masyarakat juga,
kita sudah membentuk sebenarnya dalam undang-undang Badan Pengelola Keuangan Haji. Uang kita tuh gede, uang haji sampai berapa Pak Ali? 84 triliun. 84 triliun. Triliun. Dipakainya cuma berapa Pak Ali itu? Ya, nggak sampai 7 triliun, sekitar 7 triliun. Jadi 7 triliun. Jadi banyak sisanya. Nah, Masih uang banyak, ini masih bisa banyak. dipakai untuk menjamin orang-orang tua Ya. itu biar berangkat dulu Pak Ali. Ya, jadi artinya apa? Kalau kembali ke kuota normal, artinya kan mudah-mudahan usia 65 ke atas kita prioritaskan. Sampai ada yang 83, ada yang 93 yang tertua sekarang ini. Mau pergi haji insya Allah gitu loh. Sampai begitu niatnya itu. Jadi oleh karena itu, maka ada beberapa jalan keluar. Menambah, mengembalikan kuota awal. Yang kedua itulah trilateral tadi itu. Kasus seperti Filipina kemarin itu nggak terjadi lagi. Berbarengan yang itu, pemerintah Arab Saudi menskedulkan mudah-mudahan renovasi Masjidil Haram itu sudah bisa selesai tahun depan. Tapi kepastiannya itu baru bulan April kepastiannya Pak Ketua. April tahun April depan. tahun depan. Berarti kan waktu tidak terlalu lama juga, cuma 4 bulan memastikan itu. Karena kalau sudah selesai renovasi itu, tawaf itu 1 jam itu bisa 45.000 orang keliling itu. Coba bayangkan. Itunya Ka'bahnya pinggirnya Diperbesar, diperlebar gitu loh. Sampai ke atas kan lantai di atas bukan begitu. Subhanallah, mudah-mudahan kita bisa ke sana ya. Ya insya Allah. Ini memang belum pada pergi haji. Belum Belum, Pak, Pak. tapi saya punya niat Pak. Mudah-mudahan lah Niat Bapak. udah, bayar udah belum? Belum Pak. Justru itu saya niat mau ngomong sama Bapak. Iya. Mudah-mudahan aja Bapak yang mengajak Iya, iya. saya Pak. Tapi merasa dipanggil kagak? Belum Pak. Kalau dipanggil daftar dulu. Daftar Gitu. dulu. Sebelum daftar mendingan kita makan Iya, dulu aja coba Pak. Pak, silakan dicoba Pak. Silakan Pak. Nah Pak, tadi kan berbicara masalah Haji. banyak masalah haji gitu kan Pak, kendala-kendalanya Pak. Itu gimana caranya supaya masalah itu nggak berulang-ulang Ya. terus Pak? Kalau saya ini, Pak Ali nanti karena beliau komisi teknisnya, saya itu mengusulkan perubahan mental dari pemerintah dan kita semua. Dari sekedar sebagai konsumen haji, tapi juga sebagai pelaksana. Memang kan pelaksana haji itu kalau di sana itu kan pemerintah Saudi. Tapi nggak bisa juga mental kita itu terus-menerus sebagai konsumen. Tapi mulai juga sebagai penyelenggara. Nah, gimana maksudnya penyelenggara? Pertama, saya ngusulkan. Sekarang kalau transportasi kan memang kita agak bergantung kepada Saudi. Yang kedua, usul saya kayak pemondokan, penginapan, kita itu harusnya ya bikin kampung Indonesia aja di sana. Sebab kita ini nggak bisa pisahkan antara haji dan umroh. Sama-sama, jutaan juga pasarnya. Jadi kita tuh bikinlah kampung Indonesia di Mekah, kampung Indonesia di Medina. Sehingga jamaah kita itu punya standar pemondokan yang sama, Pak. Sehingga nanti di situ kita bisa taruh di bagian bawahnya itu warung-warung dan toko-toko Indonesia. Di luar musim haji, orang-orang di Arab itu bisa datang ke situ pengen lihat Indonesia kayak apa sih kalau mau dekat. Betul. Datang ke situ. Iya. Satu, Pak, penginapan. Yang kedua, rumah sakit. Kenapa nggak bikin rumah sakit Indonesia di sana? Kerjasama aja sama pemerintah Saudi. Karena kita punya undang-undang kesehatan, standar pemeliharaan kesehatan orang Indonesia itu ada undang-undangnya. Dan kan sekarang ini relatif pakai ruko, Pak. Iya, betul. Sayang saya lihat itu, jadi nggak maksimal gitu. Jadi gini, pertanyaan bagus sekali. Jadi memang persoalan ide satu tempat ya, tempat menjadi jamaah haji numpuk situ. Memang sudah dalam perencanaan itu. Mudah-mudahan kedepannya akan ada solusi seperti itu. Tapi jangka pendek sekarang ini bagaimana cara mengatasi setiap tahunnya? Karena persoalannya sekarang ini jarak antara jamarat lempar itu batu, lempar batu sama penginapan kemarin ke Muasim itu 5 km. 5 km. Ini problem Armina ini. Armina ini 5 km. Saya jalan kaki itu. 5 kilometer. Saking kepingin tahunya sebagai anggota DPR keliling saya sampai jam 2 pagi. Sampai di sana ya selalu ada solusi. Tetapi sepanjang perjalanan di Jamarat pulang lempar menuju ke pemondokan itu tidak ada air minum di situ. Tidak ada air minum. Nah itu yang saya bilang Pak Ali, ini mohon maaf, saya melihat ini ada kesulitan kita ngomong dengan Saudi. Memang inti haji itu kan yang disebut dengan Armina, Arafah dan Mina, ya Muzdalifah. Itu tempat. Arafah itu daerah gersang. Di sana ada pohon yang nyumbangin Presiden Soekarno dulu yang nyumbang. Makanya pohon Soekarno namanya. Ya pohon Soekarno, Pohon Soekarno pohon namanya. imbe kalau orang di kampung saya bilang gitu. Nah itu panas sekali.
Kemudian Mina itu pakai tenda-tenda yang suka rusak, ininya kotor dan sebagainya. Itu tadi beliau bilang, kita ngomong Mas Saudi, ini udah padat gini, kenapa nggak ditinggikan aja ke Ditinggikan atas? Pakai AC yang baik, pakai ini yang baik. Nah, di luar musim kan bisa disewakan untuk apartemen dan lain-lain. Nah, Sehingga tadi yang numpuk-numpuk tadi itu bisa hilang. bisa hilang. Karena jangan lupa tahun lalu itu ada tragedi, ribuan orang meninggal karena tabrakan. Iya. Ya karena itu, karena batas Mina itulah batas ibadah. Iya. Nah itu persoalannya, persoalan hukum di situ. Hukum agama. Hukum agama, hukum Islam. Karena itu ya namanya ibadah haji ya Arafah, ya Muzdalifah, Mina. Iya. Nah ukurnya nggak lebih dari 5 kilo kan, persoalannya gitu. Sementara jutaan orang Jutaan Jutaan orang orang. pada waktu yang Melakukan sama, ibadah haji hari dari yang seluruh dunia. hari yang sama, Bahkan jam yang sama. jam yang sama, coba bayangin. Nah bagaimana susahnya? Oleh karena itu mungkin ada ijtihad para ulama sedunia. Betul, Pak. Bagaimana supaya lempar jamarat kan sudah 3 tingkat nih. Kenapa kalau penginapan tenda itu bisa 3 tingkat 5 tingkat? Kan juga bisa solusi. Saya cerita nih Jamarot Nah, gitu. ya, melempar jumroh tuh. Dulu tuh cuma 1 lubang. Saya haji tahun 2002, Pak. Saya sama istri begitu. Jadi pada jam itu jutaan orang tiba-tiba mendekati satu titik untuk melempar. bawa Untuk batu lempar, bawa batu. ke lubang yang sama. Bayangkan di situ banyak orang meninggal, kena injak dan sebagainya. Sekarang Belum- udah belum- dibikin bertingkat. Belum lagi lempar batu. Lempar kepalanya. batu lagi. Katanya kalau kena batu kamu setannya katanya gitu. Ah, itu luar biasa. Ini problem-problem Problemnya. yang memerlukan dialog dengan pemerintah Iya. Saudi Betul. supaya dia juga mau Ya. ngatur gitu. Saya kembali lagi juga tadi itu masalah kesehatan. Kita sudah ada rumah sakit di Ajizia, tapi Ya. sewa. Tapi jangka panjang kita harus punya sendiri. Nah kemarin posko haji juga sangat sederhana. Saya bilang pada Pak Dirjen Haji, pelayanan hajinya Kemenkes, memang dokter masih kurang. Rasionya kalau mau pelayanan lebih bagus lagi kesehatan, 1 kloter 2 dokter. Dua dokter, baru 3 orang perawat misalnya Iya. gitu. Kalau gitu nggak cukup. Iya. Nyatanya ketika saya menemukan di sana, itu kan ratusan orang tidak terlayani karena dokternya kurang. Ah, dia datangin Berarti perlu banyak perbantuan tenaga kesehatan oleh karena itu ya. tenaga kesehatan tadi TNI Polri ditambah. Karena apa? Kesigapan mereka melayani jemaah, ada yang pingsan, ada yang tersesat, dan 1 jam rata-rata tersesat berapa orang? Antara 10 sampai 15 orang. 1 jam Dari jemaah tersesat. kita doang tuh. Jemaah kita saja. Belum yang lain. Ya pakai gelang Indonesia Iya. gitu. Berarti kalau tersesat itu lapar Pak ya? Oh, bukan lapar lagi. Bapak merasa Oh, iya. lapar nggak? Oh, tapi ibadah. Ibadah. Gitu. Tapi nggak merasa lapar Pak ya? Nah, panas aja nggak kelihatan. Nggak ada yang mau ngajak kelihatan makan gitu. nih, Paham. Enggak berarti Bapak ya kalau di sini mungkin ada rasa laparnya Pak ya? Ada. Ya menemukan. Pak, dari tadi kan kita membahas tentang penyelenggaraan haji, kendala masa haji, Ya. hikmah hajinya sendiri itu seperti Nah, apa itu memang harusnya, gini, Pak? itu yang kita agak khawatirkan. Setiap tahun tuh kita heboh soal penyelenggaraan, soal ya. orang tersesat, soal orang meninggal, soal orang nyasar ke Filipina dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa haji itu adalah satu sarana untuk merombak cara berpikir masyarakat, atau pakai istilah Presiden Jokowi, revolusi mental. Dulu kalau orang udah pulang haji itu negaranya dia langsung jadi pejuang. Dia langsung menyelesaikan masalah masyarakat. Dia langsung jadi tokoh. Jiwanya itu langsung jadi pemimpin. Nah, ini sekarang jangan sampai hilang juga. Maka hikmah ini yang harus ditemukan. Jadi haji itu kan adalah napak tilas kehidupan Nabi Ibrahim beserta putranya dan istrinya dalam rangka memurnikan keyakinan kepada Allah, kepada Tuhan. Nah, karena kalau orang udah murni keyakinannya, hidupnya jadi enak. Jadi enak, tenang. Bebannya itu nggak terasa seperti beban. Masalah bangsa pun jadi dianggap kecil oleh dia. Mudah saja. Mudah saja. Tetapi kalau orang diperbudak istilahnya oleh dunia, nggak bisa membuka dan memurnikan keyakinannya, inilah yang menyebabkan dia sendiri jadi masalah. Nah, itu penting. Nah, itulah haji itu. ya. Kira-kira Nah, begitu, saya Pak. kira betul. Jadi kemarin ini Pak Duta Besar, Pak Menteri Agama, kami ketemu. Rupanya ada beberapa orang ditangkap Kenapa, karena Pak? bawa jimat. Hah? Bawa jimat dalam bentuk barang-barang lah gitu loh. Nah di sana nggak boleh, haram begitu ditangkap. Orang kita kadang-kadang bawa gunting tuh, yang digunting apa Buat tuh? tahalul ya? Bukan tahalul.
Ka'bah itu loh, kiswah. Kiswah. Kiswah digantung pulang mau Jadi, jimat. bungkusnya Ka'bah digunting, dibikin jimat. Nggak boleh. Haji itu tauhid pada Allah gitu. Gitu. Jadi maksudnya pulang haji itu kan membawa akhlak yang baik. Kemudian baiknya sampai kapan? Sampai dijemput maut oleh Allah. Begitu cara Iya, berpikirnya. iya. Jadi sepanjang hidupnya bermanfaat bagi orang lain. Betul. Nah, gitu kira-kira Nah, gitu. masalah kebudayaan kan tadi kan Pak Ali kan menyinggung masalah kebudayaan. Indonesia kan berbagai macam kebudayaan. Nah, untuk berangkat ke haji kan belum semua Begini, kan tentu pernah keluar ternyata negeri atau faktanya gimana itu, data Pak? menunjukkan bahwa orang pergi haji ini kan dari daerah-daerah ini. Betul. Nah, kebetulan warga negara kita kan banyak dari desa-desa di Betul. seluruh Indonesia. Nah, sampai ke sana itu kan bawa adat masing-masing nih, cara makan, Ya. cara minum dan lain sebagainya itu. Dan juga bahasanya tidak semua ngerti bahasa Indonesia. Terus komunikasi Oh, seperti apa? ya tuh, karena Pak? ada kloter kan, ada pemimpin, pendamping, ada gitu-gitu. Dan itu baru bicara orang Indonesia. Di sana udah nggak ada lagi warna negara. Negara. Jadi kita pergi ke tanah suci itu, di sana itu ada orang yang hidupnya itu masih dari zaman lampau sampai ke zaman modern. Warga negara Amerika ada, warga negara Afrika ada, Rusia Asia, ada, Rusia, Waduh. nyampur semua Dari di situ. Cina juga banyak. Dan Islam bisa menyatukan tauhid orang, bisa membangun kebersamaan seluruh bersaudara. Iya, Coba iya. kita lihat ada orang makan kasih ada kasih 1 real 2 real. Saking bangga menjadi muslim di tanah suci gitu loh. Makanya kalau tadi yang saya Gitu. katakan, memang perlu ada semacam kampanye kebudayaan kita, orang Indonesia. Itu yang saya bilang tadi itu. Kalau dalam bentuk fisik, kita ini mulai punya keyakinan sebagai penyelenggara, nanti misalnya kayak kuliner, orang pengen makan makanan Indonesia, datang ke situ. Orang pengen lihat sistem pengajian orang Indonesia, ada masjid Indonesia, yang semua orang bangsa lain bisa ngelihat. Oh ini toh bangsa yang beragam sukunya tapi hidup damai. Nah, di jangan lupa Indonesia. juga orang Indonesia dikenal paling baik ibadahnya. Di mana-mana pojok-pojok itu Indonesia lagi berdoa. Oh, subhanallah. Ada yang pakai batik Indonesia, ada yang pakai peci. Orang peci pasti mah Indonesia lah. Udah. Ciri khas itu. Iya, ciri khas. Kami kan Oh, pakai itu peci nih. Wah, luar Ini biasa. bukan peci nih. Iya, Jadi pokoknya kalau ke Mekah itu bawaan cuma satu aja, bangga aja bawaannya gitu. Ya. Oh, bangga aja lah. Coba bayang orang tawaf itu kan baunya bermacam-macam. Kita jalani juga. Iya. Coba bayangkan itu Jadi semakin bermacam-macam. pengen Iya, ya, jadi Pak nah, RT ya. cuma begitu pada saat mengucapkan Allahu Akbar gitu ya. Subhanallah, semua orang menangis. Makanya di dalam agama, dalam Al-Quran dikatakan bahwa haji itu yang mabrur tidak lain balasannya kecuali surga. Makanya orang harusnya pulang haji itu sudah selesai dia bebannya, hatinya udah bersih sehingga dia menjadi pemimpin masyarakat. Amin. Dan bermanfaat bagi orang lain. Banyak sedekahnya. Terima duit Ayo kagak daftar, keluar ini gitu. niat aja belum nih, daftar Saya belum. udah niat Pak, mau daftar Pak. Daftar Iya. apa? Mudah-mudahan Iya. bisa tercapai. Tapi udah dipanggil belum? Ya. Kalau panggil Udah. daftar dulu. Gimana? dong. Doa ya Allah panggil, tapi nggak daftar gimana? Dipanggil saya mudah-mudahan dipanggil, kan dipanggil dia terus Pak. Mudah-mudahan lah Pak. Ya, ya, insya Allah, insya Dan Allah. mudah-mudahan Insya Allah. semua masalah dan kendala-kendala Ya yang pokoknya sempat semakin dialami lebih baik, semakin lebih tahun-tahun baik ke harapan depannya. kita. Betul. Kita backup anggaran pun, alhamdulillah. Dan jangan lupa, haji tahun ini kagak naik. Dan kursnya kurs rupiah, Dan bukan yang dolar. ngotot supaya tidak naik itu DPR. DPR sekarang berkurang 132 dolar, 2 juta sampai 3 juta berkurangnya coba. Tapi kualitasnya meningkat. Oh, iya, Kepuasan meningkat. Nah, Alhamdulillah. itu peran siapa coba? DPR. Iya. Oh, coba jangan disalahin mulu lo Makanya DPR. saya sering ketemu DPR nih mahasiswa. Makanya nih, tahu nih DPR itu perannya banyak. Banyak. Ini kan dijelasin Saya ngerti sekarang. ini Pak ya. Iya, Nah, kalau DPR alhamdulillah. kagak ngotot, kagak turun-turun tuh. Gitu dong. Tuh. Iya, Pak. Alhamdulillah. Iya Pak, disilakan Pak lah. Alhamdulillah. Teras parlemen, terminal aspirasi kita, ngobrol bersama wakil rakyat dalam suasana santai lepas di teras parlemen. Teras parlemen, terminal aspirasi kita, ngobrol bersama wakil rakyat dalam suasana santai lepas